Yiwa, berikan padaku. Yi kecil memeluk manik-manik itu saat keinginan memenuhi wajahnya. Tampaknya air liur hampir jatuh dari mulutnya. Dia sangat menginginkan hal ini sejak awal. Namun, Xiaoyan telah mempelajarinya, dan dia belum bisa melakukan apa-apa tentang itu. Dia segera muncul ketika dia melihat bahwa Xiaoyan akhirnya berencana untuk menyerah. Xiaoyan kaget setelah melihat Yi kecil muncul. Kecerdasan Yi kecil tumbuh. Dia bahkan bisa menggunakan suara lembutnya untuk mengucapkan beberapa kata. Tapi ini adalah pertama kalinya Xiaoyan mendengarnya secara aktif meminta sesuatu. Tidak bermanfaat menyimpan benda ini. Xiaoyan merajut alisnya dan menjawab. Meskipun manik ini mengandung kekuatan melahap, itu tidak memisahkan antara musuh dan sekutu. Lebih penting lagi, benda ini melahap kekuatan hidup seseorang. Siapapun yang menempatkan benda ini di dalam tubuh seseorang kemungkinan akan berakhir penuaan dan menjadi lemah. Yi kecil menggelengkan kepalanya. Api merah muda melonjak dari tubuhnya dan melilit manik-manik hitam. Setelah itu, dengan paksa menggabungkan manik ini dengan tubuhnya. Xiaoyan ragu-ragu sejenak setelah melihat tindakan cemas Yi kecil, tapi dia tidak menghentikannya. Meskipun Yi kecil hanyalah roh api, ia memiliki indera yang sangat tajam ketika datang ke bahaya. Dia tidak akan bertindak seperti ini jika manik hitam itu benar-benar berbahaya. Manik itu dengan cepat bergabung ke tubuh Yi kecil saat Xiaoyan menyaksikan. Saat manik itu akan menghilang, seuntai api hitam yang sangat samar tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh Yi kecil. Setelah itu, ia dengan cepat menuju kepalanya. Xiaoyan dan Yi kecil berbagi koneksi mental. Dengan demikian, Xiaoyan secara alami dapat mendeteksi perubahan yang tidak terduga. Ekspresinya cepat berubah. Yi kecil tidak panik karena perubahan mendadak ini. Garis yang terbuat dari api merah muda dengan cepat terbentuk. Garis-garis ini berubah menjadi jaring api yang menahan api hitam. Setelah itu, jaring yang terbuat dari api dengan cepat menyusut, dengan paksa menghancurkan gumpalan api hitam menjadi titik cahaya hitam yang besar. Akhirnya, nyala api menyapu dan menggabungkan titik cahaya hitam ke dalam tubuh Yi kecil. Segel api bunga teratai merah muda di dahi Yi kecil secara bertahap mengungkapkan garis hitam tambahan setelah titik cahaya hitam ini bergabung dengan tubuh Yi kecil. Sekilas, tampak agak misterius. Yiwa. Setelah sepenuhnya menelan titik cahaya hitam, Yi kecil tiba-tiba mengulurkan tangan kecilnya dan meraih ruang kosong di depannya. Riak tak terlihat dengan cepat terbentuk. Energi di sekitar danau ini dengan cepat berkumpul di telapak tangannya. Dalam waktu singkat, energi telah berubah menjadi kristal bintik 5 warna. Kristal ini ditelan oleh Yi kecil. Xiaoyan tertegun saat menyaksikan adegan ini. Setelah kristal energi tidak murni memasuki tubuh Yi kecil, itu dengan cepat dipisahkan menjadi gelombang energi asli yang muncul di dalam tubuh Xiaoyan tanpa alasan. Ini? Wajah Xiaoyan tertegun. Beberapa saat kemudian, sebuah pikiran melintas di benaknya. Dia mulai menyaring energi murni itu dan mengubahnya menjadi douqi, yang kemudian dia gabungkan ke dalam tubuhnya. Energi ini adalah sesuatu yang akhirnya diberikan oleh hal kecil ini kepadaku. Mata Xiaoyan terbakar panas saat dia menatap Yi kecil di depannya. Energi yang diberikan padanya berasal dari kristal tidak murni yang baru saja ditelan lelaki kecil ini. Kristal energi ini, yang belum dapat diserap oleh Xiaoyan, telah berubah menjadi energi murni setelah melewati tubuh Yi kecil. Sebagian dari energi ini kemudian diumpankan kembali kepadanya. Yiwa, Yi kecil dengan bangga mengayunkan kepalanya yang kecil. Setelah menyerap kristal energi, api merah muda di tubuhnya sepertinya telah menjadi sedikit lebih terang. Selain itu, Xiaoyan samar-samar bisa mendeteksi bahwa Yi kecil saat ini muncul sedikit lebih kuat dari sebelumnya. Hal kecil ini benar-benar dapat melatih. Kejutan melintas di mata Xiaoyan setelah pikiran ini terbentuk di dalam hatinya. Kekuatan melahap itu memungkinkan Yi kecil untuk menyerap energi dari sekitarnya untuk memperkuat dirinya seperti manusia. Jika ini benar-benar terjadi, Yi kecil akan berakhir semakin kuat di masa depan. Xiaoyan, yang secara mental terhubung dengan Yi kecil,
akan dapat meningkatkan kekuatannya sendiri. Dengan cara ini, sepertinya Xiaoyan telah mendapatkan pekerja gratis tambahan. Terlebih lagi, itu adalah seorang pekerja yang tidak tahu bagaimana mengeluh atau merasa lelah. Sepertinya aku secara tidak sengaja mendapatkan hasil yang bagus. Xiaoyan membelai dagunya. Dia tidak memiliki ide sedikit pun tentang cara memperbaiki api benih dari Nihility Devouring Flame. Yang bisa dia lakukan adalah mencoba secara acak untuk memperbaikinya. Namun, beruntung bahwa Yi kecil membual konstitusi yang aneh. Menjadi api surgawi, itu bisa menerima kemampuan unik ini yang awalnya milik Nihility Devouring Flame. Sepertinya kamu telah berhasil menciptakan hal aneh selama pelatihan ini. Tawa lansia yang akrab tiba-tiba muncul sementara Xiaoyan bersukacita atas hasil pelatihannya. Xiaoyan mengangkat kepalanya dan melihat Yalau mendarat dari langit. Kedua kakinya berjalan melintasi permukaan danau. Xiaoyan menyeringai dan bertanya, apakah ada masalah dalam aliansi? Apakah ada kegiatan dari Hall of Souls? Ya, semuanya baik-baik saja. Sedangkan untuk Hall of Souls, beberapa aula cabang yang kami temukan telah bergeser berdasarkan informasi yang kami terima baru-baru ini. Mungkin mereka takut kita akan menyerang lagi dan menghancurkan aula cabang itu. Yalau membelai janggutnya dan tertawa. Bergeser. Xiaoyan merajut alisnya setelah mendengar berita ini. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, ia merasa bahwa tindakan Hall of Souls baru-baru ini sedikit tidak biasa. Mengingat karakter mereka tidak bisa menanggung penghinaan karena menderita kerugian seperti itu ke tangan aliansi Menshahan Sky. Apakah kamu merasa ada sesuatu yang salah? Yalau juga tersenyum setelah melihat ekspresi wajah Xiaoyan. Dia dengan cepat menghela nafas. Aku sudah menyebutkan bahwa Hall of Souls tampaknya merencanakan sesuatu. Kalau tidak, mereka tidak akan mengumpulkan jiwa selama bertahun-tahun. Meskipun saya tidak tahu apa rencana mereka, kemungkinan bukan berita baik bagi kami jika Hall of Souls diizinkan untuk menyelesaikannya. Xiaoyan mengangguk. Kekalahan Hall of Souls telah menyebabkannya kehilangan sejumlah besar wajah. Selain itu, klan Hun tidak menunjukkan aktivitas sedikit pun. Ini membuatnya sulit bagi seseorang untuk mengetahui dengan jelas apa yang direncanakan klan misterius ini lakukan. Aku akan mengirim beberapa mata-mata untuk menyelidiki masalah ini secara khusus. Semoga kita dapat memperoleh beberapa informasi. Xiaoyan mengangguk pelan. Hatinya terasa tertekan. Meskipun kekuatannya telah mencapai bintang kelima dari kelas Dou Sheng, dia masih tidak dapat menyelamatkan ayahnya dari klan Hun. Dia tidak pernah berpikir untuk memaksa masuk ke klan Hun sejak awal. Bukan karena dia takut, melainkan karena klan Xiao saat ini tidak mampu membuatnya menderita kecelakaan. Jika sesuatu terjadi padanya, tidak ada yang bisa menyelamatkan ayahnya dan merevitalisasi klan Xiao. Karenanya, dia tidak akan mengambil risiko sebesar itu kecuali dia benar-benar percaya diri. 5 bintang Dou Sheng masih belum cukup. Mata Xiaoyan berkedip. Dia tidak lagi perlu takut pada Hall of Souls dengan kekuatannya. Tetapi Hall of Souls hanyalah faksi eksternal untuk klan Hun. Musuh sejatinya adalah makhluk paling misterius dan terhebat di benua Dou Qi, klan Hun. Dou Sheng bintang 5 dianggap sebagai ahli puncak di tempat lain. Namun, jika seseorang ingin melawan klan Hun, itu masih tidak cukup. Saat itu, Xiao Xuan memiliki kekuatan bintang Anine Dou Sheng, tetapi ia akhirnya mati oleh tangan klan Hun. Hanya bintang 5 Dou Sheng tidak akan mampu membangkitkan ombak. Ekspresi Xiaoyan tanpa sadar menjadi sedikit teduh setelah memiliki pemikiran seperti itu. Dengan kekuatannya saat ini, tidak ada lagi jalan pintas yang tersisa untuk dengan cepat meningkatkan kekuatannya. Dia sudah mendapatkan api lotus iblis pemurni. Nihility Devouring Flame peringkat kedua sudah mendarat di tangan klan Hun. Adapun yang pertama di peringkat api surgawi. Xiaoyan tertawa getir. Benda itu bahkan tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, objek ilahi. Seseorang akan melamun jika seseorang berpikir untuk mendapatkannya. Aku takut aku bisa melupakan lebih banyak api surgawi. Xiaoyan dengan lembut menghela nafas.
Cahaya spiritual tiba-tiba muncul di hatinya. Dia membalik tangannya dan sepotong batu giok dengan aura kuno muncul di tangannya. Giok kuno itu ditutupi dengan garis-garis misterius. Di tengah giok kuno adalah titik cahaya kecil yang sebagian terlihat. Itu adalah jejak spiritual ayahnya. Giok ini secara alami adalah Tou Dia Ancient God Jade yang ingin didapatkan oleh klan Gu dan Hun. Yalou di samping juga sedikit terkejut setelah melihat Xiaoyan tiba-tiba mengeluarkan Tou Shi Ancient God Jade. Dia hanya menatap Xiaoyan dengan heran. Xiaoyan menggosok batu giok kuno. Jarinya perlahan menggosok titik cahaya itu. Perasaan minta maaf muncul dalam hatinya. Meskipun menjadi seorang putra, ia hanya bisa menyaksikan ayahnya menderita di tangan klan Hun. Ini adalah tindakan tidak berbakti. Ayah, Yan Er tidak pernah melupakanmu. Setelah aku memiliki kekuatan untuk menuju ke klan Hun, aku pasti akan menyelamatkanmu sesegera mungkin. Gigi Xiaoyan menggigit bibir bawahnya dengan erat. Sesaat kemudian, dia menghirup udara dalam dan menekan emosi yang berputar di dalam hatinya. Giok Dewa Kuno Tou Dia berhubungan dengan rumah Tou Dewa Kuno-Kuno. Namun, batu giok ini telah dipisahkan menjadi 8 bagian. Jelas tidak mungkin bagi saya untuk mengumpulkan mereka semua. Mata Xiaoyan berkedip. Sebuah gambar tiba-tiba terlintas di benaknya. Itu adalah dunia magma. Xiaoyan telah bertemu Tian Huo Zunze di tempat itu. Dunia magma bawah tanah Jianan Akademi. Xiaoyan telah merasakan aktivitas yang tidak biasa datang dari Tou Shi Ancient God Jade di tempat itu. Sekarang dia memikirkannya. Itu memang sebuah misteri. Jauh di dalam dunia magma adalah makhluk magma aneh yang sepertinya menjaga sesuatu. Dunia magma di bawah akademi dalam, mungkin aku harus menemukan waktu untuk pergi ke sana dan menyelidiki. Yalou tanpa daya menggelengkan kepalanya setelah melihat Xiaoyan tenggelam dalam pikirannya. Dia dengan lembut batuk dan menyerahkan gulungan kulit binatang. Dia berkata, ini adalah pesan dari suku 9 tanah dalam Pithon yang 9. Ini untuk MU. Lihatlah. Yao Ming. Xiaoyan kaget setelah mendengar informasi ini. Dia menerima gulungan itu sambil merasa sedikit tidak pasti. Setelah itu, dia perlahan membukanya. Sederet kata-kata merah segera muncul di hadapannya. Setan Phoenix telah menyerang. Ada aktivitas luar biasa yang datang dari 9 mata air Serene. Xiaoyan tiba-tiba berdiri. Ekspresinya suram. Auranya yang menakutkan menyebabkan air terjun di belakangnya berhenti mengalir. Cai Lin. Apa yang terjadi? Yalou di sampingnya terkejut setelah melihat reaksi Xiaoyan. Dia buru-buru mengajukan pertanyaan. Mata Xiaoyan berkedip. Dia menyerahkan gulungan itu di tangannya ke Yalou. Yalou menerimanya dan mengerutkan kening. Dia menyadari hubungan antara Xiaoyan dan suku 9 Serene Deep Ground Pithon. Selain itu, hal yang paling penting adalah bahwa Cai Lin masih melakukan retret di 9 mata air tenang dalam suku 9 tanah dalam Pithon 9 Serene. Gulungan itu mengatakan bahwa ada kegiatan yang tidak biasa pada musim semi. Itu kemungkinan terkait dengan Cai Lin. Tidak heran Xiaoyan akan bereaksi dengan intensitas seperti itu. Suku Phoenix Setan Langit, apa yang orang-orang ini rencanakan untuk lakukan? Yalou mengerutkan kening dan bertanya-tanya. Xiaoyan perlahan menarik aura kuat yang telah meletus darinya. Dia telah membentuk dendam besar dengan suku Heaven Demon Phoenix. Terakhir kali, dia telah secara paksa menangkap kepala suku junior suku Phoenix Setan dan 2 elitnya Dou Sheng dan menggunakannya sebagai sandera untuk membantu suku Void Naga kuno. Para sandera ini telah menyebabkan suku Iblis Phoenix menjadi takut bertindak ceroboh. Meskipun ini telah menyelesaikan ancaman yang dihadapi oleh naga kuno, dia juga benar-benar menyinggung suku Iblis Phoenix. Namun, Xiaoyan tidak takut menyinggung mereka. Selain itu, kekuatannya sangat melonjak. Bahkan ada kebutuhan yang lebih kecil baginya untuk merasa takut. Namun, dia tidak tahu mengapa suku Heaven Demon Phoenix akan menemukan masalah dengan suku 9 tanah dalam Pithon 9 tenang saat ini. Bagaimana Anda melihat masalah ini? Yalou melirik Xiaoyan.
Meskipun suku Heaven Phoenix kuat, aliansi Sky Mansion tidak takut pada mereka dengan kekuatan mereka saat ini. Tidak perlu menyeret aliansi ke dalam masalah ini. Suku Langit Setan Phoenix bukanlah faksi biasa. Aliansi baru saja menstabilkan dirinya. Beberapa masalah yang tidak perlu tanpa sadar akan menemukan jalan keluar jika aliansi terlibat dalam perang dengan suku Heaven Demon Phoenix. Selain itu, Aula Jiwa diam-diam melihat dengan niat buruk. Xiaoyan menyuarakan pikirannya. Aku akan membawa dokter peri kecil dan King Lin bersamaku ke wilayah Beast. Hanya kalian bertiga? Yalao sedikit mengernyitkan alisnya. Suku Surga Setan Phoenix bukanlah faksi biasa. Selain itu, wilayah Beast adalah camp utama mereka. Meskipun kekuatan Xiaoyan telah melonjak, itu masih sedikit tidak pantas baginya untuk pergi sendirian. Tenang, Xiaoyan tersenyum. Dengan kekuatannya saat ini, ada sangat sedikit tempat di benua ini yang dia tidak bisa pergi. Mengapa kamu tidak membawa penatua Xiao Chen? Yalao ragu-ragu sejenak dan menyarankan dengan nada khawatir. Aliansi ini saat ini sedang dalam sorotan dan leluhur Pil Tower adalah orang yang bebas dan mudah yang sulit ditemukan. Harus ada seorang ahli dengan beberapa hadiah di markas aliansi. Jika aku pergi, kita hanya bisa mengandalkan leluhur Xiao Chen. Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Dia melirik Yalao yang cemas dan tanpa sadar tertawa. Guru, tidak perlu khawatir. Dengan kekuatan saya saat ini, bahkan jika saya bertemu Dou Sheng bintang 6 dan tidak bisa mengalahkannya, seharusnya tidak sulit bagi saya untuk melarikan diri. Selain itu, kepala suku Heaven Demon Phoenix belum mencapai tingkat ini. Yalao tidak bisa mengatakan apa-apa lagi setelah mendengar Xiaoyan bersikeras. Dia hanya bertanya, kapan kamu berencana pergi? Hal ini tidak bisa ditunda. Aku akan pergi sekarang. Cai Lin terlalu lama mundur. Saya sudah mulai khawatir. Kali ini, saya bisa pergi untuk melihatnya. Xiaoyan menyeringai saat dia menjawab. Yalao menghela nafas setelah mendengar ini. Hati-hati. Xiaoyan mengangguk. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Tubuhnya bergerak, dan dia berubah menjadi cahaya terang yang mengalir keluar dari pegunungan yang dalam. Setelah itu, ia dengan cepat menemukan dokter peri kecil dan King Lin. Selanjutnya, mereka bertiga merobek ruang dan bergegas menuju wilayah Beast dengan kecepatan penuh. Ukuran besar wilayah Beast tidak sedikit pun lebih rendah daripada Central Plains. Selain itu, tempat ini berisi sejumlah peristiwa menarik yang tak terhitung jumlahnya seperti Central Plains. Keberadaan yang paling mempesona dalam wilayah Beast tidak diragukan lagi adalah 3 suku besar yang berdiri di atas. Ketiga suku ini adalah suku Void Naga Kuno, suku Phoenix Setan Langit, dan suku Pithon 9 Tanah Dalam. Di antara ketiga suku besar ini, suku Void Naga Kuno belum menampakkan diri dalam waktu yang lama. 9 Serene Deep Ground suku Pithon mungkin besar jumlahnya, tapi itu lebih lemah dari suku Heaven Demon Phoenix dalam hal kualitas ahli. Oleh karena itu, selama tahun-tahun ini di mana tidak ada berita tentang suku Void Naga Kuno, posisi suku Phoenix Setan Langit di wilayah binatang tidak berbeda dengan Hall of Souls di Plains Tengah di masa lalu. Wilayah Beast sangat hidup selama periode waktu ini. Karakter utama dari keaktifan ini adalah suku Surga Setan Phoenix dan suku Tanah 9 Tanah Pithon yang 9 dari 3 suku besar. Di masa lalu, tidak ada yang akan mengharapkan suku Phoenix Setan Langit untuk meluncurkan kampanye besar-besaran terhadap suku 9 Tanah dalam Pithon 9 Tenang. Mereka bermanuver banyak ahli dalam suku dan dibebankan ke markas suku 9 Tanah dalam Pithon. Selain itu, mereka telah mengepung markas sampai tidak ada yang bisa berlalu. Atmosfer yang terhunus oleh pedang menyebabkan daerah Beast merasa sedikit cemas. Semua orang mengerti bahwa jika kedua suku besar itu memulai perang, itu tidak akan menjadi pertarungan kecil seperti perang antara suku-suku lain. Oleh karena itu, sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya terus mengamati situasi setelah suku Surga Setan Phoenix mengelilingi suku 9 Tanah dalam Pithon. Jurang bawah tanah yang dalam, jaringan bawah tanah ular. Markas besar suku 9 Tanah dalam Pithon tertutup dalam suasana yang menekan.
Mata tanah suku Pithon yang tak terhitung jumlahnya 9 serene mata ahli mengandung kilatan dingin ketika mereka melihat ke langit di luar jaringan bawah tanah. Tempat itu dipenuhi dengan sosok manusia. Banyak sayap besar menutupi langit seperti awan gelap. Kepala suku Heaven Demon Phoenix benar-benar sudah berlebihan. Mereka benar-benar telah dibebankan ke wilayah kami. Jika suku kami tidak merespons, kami pasti akan menjadi lelucon. Pada saat itu, suku mana yang berani bergantung pada kita? Lebih dari selusin sosok berdiri di gunung megah di tengah jaringan ular bawah tanah. Seorang pria tua dengan ekspresi dingin berbicara dengan suara yang dalam ke punggung yang kuat. Beberapa suara setuju setelah kata-kata orang tua ini terdengar. Mereka sangat marah bahwa suku Heaven Demon Phoenix akan sangat sombong. Penatua Mo, masalah ini tidak sesederhana itu. Kepala suku Heaven Demon Phoenix secara pribadi memimpin pasukan selama ini. Orang tua itu memiliki kekuatan Dou Sheng bintang 5 yang maju. Siapa di antara suku Pithon 9 tenang jauh tanah kami yang bisa menandinginya? Seorang lelaki tua berpakaian abu-abu dengan wajah agak kuno mengerutkan kening ketika dia berbicara. Apakah Anda mencoba untuk mengatakan bahwa kita harus hanya menonton langkah suku Heaven Demon Phoenix di kepala suku Pithon tanah 9 tenang jauh di depan begitu banyak orang? Tetua dari sebelumnya dengan dingin mendengus. Kita tidak bisa bicara seperti ini. Tujuan dari suku Heaven Demon Phoenix hanyalah pelatihan wanita dalam 9 musim semi serene. Jika kita menyerahkannya, pria kuno itu tersenyum. Sebelum dia bisa menyelesaikan mengucapkan lebih banyak kata, sosok kuat di depan mengeluarkan dengusan dingin. Mendengus rendah itu segera menyebabkan pria kuno itu buru-buru menutup mulutnya dengan ekspresi agak pucat. 9 serene deep ground suku Pithon saya tidak akan menyerahkannya. Begitu kita melakukannya, orang lain akan berpikir bahwa suku Pithon 9 jauh tanah Pithon saya takut akan suku langit setan Phoenix. Menjadi salah satu dari 3 suku besar, saya tidak mampu kehilangan muka. Jangan menyebutkan masalah ini lagi. Sosok yang kuat berbalik. Wajahnya dipenuhi dengan sikap perkasa bahkan tanpa marah. Wajah ini milik kepala suku Pithon tanah 9 tanah dalam, Yao Ming. Penatua itu, yang mencari kedamaian, hanya bisa menekan kata-kata itu di mulutnya setelah mendengar kata-kata tegas Yao Ming. Dia bergumam, namun, hari ini adalah batas waktu yang ditetapkan oleh suku Heaven Demon Phoenix. Jika kita tidak menyerahkannya, hati semua orang tenggelam meskipun beberapa kata terakhir itu tidak diucapkan. Kepala suku-suku Phoenix Setan Langit, Huang Tian, memiliki kekuatan menakutkan dari Dou Sheng bintang 5 yang canggih. Bahkan Yao Ming tidak dapat memblokirnya. Penatua Mo, apakah Anda mengirim pesan? Yao Ming merenung sejenak sebelum bertanya dengan suara yang dalam. Itu sudah dikirim. Penatua Mo mengangguk setelah mendengar pertanyaan ini. Dia segera ragu-ragu, tapi, akankah Tuan Xiaoyan benar-benar bergegas pada waktunya? Soal aliansi Menshahan Langit mengalahkan Hall of Souls sudah tersebar di seluruh Central Plains. Ada banyak orang di Beast Region ini yang juga mendengar berita itu. Tentu saja, masalah Xiaoyan mengalahkan kepala Hall of Souls telah ditandai bersama dengan informasi ini. Karenanya, banyak penatua sangat mengantisipasi penyelamat ini. Meskipun mereka tidak berani mengatakan bahwa Xiaoyan akan dapat memaksa Huang Tian dari suku Heaven Demon Phoenix kembali, setidaknya, suku Heaven Demon Phoenix tidak akan berani menjadi sombong ini jika dia hadir. Sekarang, mari kita diam-diam menunggu kabar baik, dia akan datang. Yao Ming tersenyum. Dia melihat ke langit yang jauh dan berbicara dengan penuh kepastian. Yao Ming, sudah 3 hari. Sudahkah Anda memutuskan apakah Anda akan menyerahkan orang itu atau memulai perang? Namun, Yao Ming baru saja mengangkat kepalanya ketika sebuah suara tenang yang berisi tekanan kuat bergema di telinga setiap anggota suku 9 tanah dalam Pithon yang sembuh jauh seperti guntur. Ekspresi para tetua di gunung itu menjadi sangat buruk setelah mendengar suara ini. Mata Yao Ming suram. Tubuhnya bergerak dan dia bergegas tinggi ke langit. Matanya berbalik dari pegunungan.
Iblis Phoenix besar mengepakkan sepasang sayap sepanjang 1000 kaki di langit. Sosok ungu emas berjubah berdiri dengan tangan di belakangnya di atas kepala Phoenix setan. Sepasang mata emas yang berisi martabat luar biasa melesat. Kepala suku Huang Tian, orang yang berlatih di dalam 9 musim semi yang tenang, adalah wanita Xiaoyan. Xiaoyan tidak akan meninggalkan begitu saja jika kamu berani menyentuhnya. Yao Ming menjawab dengan suara berat. Betapa bagusnya, tidak akan meninggalkan segalanya. Mata pria berjubah ungu emas itu mengungkapkan ekspresi mengejek samar setelah mendengar ini. Xiaoyan menculik putraku dan mengancam sukuku. Dia bahkan memiliki sayap suku setan Phoenix saya. Orang ini sudah menjadi musuh suku Heaven Demon Phoenix saya. Apakah Anda berpikir bahwa raja ini peduli tentang membiarkan segala sesuatunya menjadi? Yao Ming mengerutkan kening. Tampaknya hantu tua ini bertekad untuk menangkap Cai Lin hari ini. Aku akan memberimu 1 menit lagi untuk dipertimbangkan. Berikan jawaban terakhirmu pada raja ini. Huang Tian memandang Yao Ming dengan acuh tak acuh saat dia perlahan memberinya tawaran. Kata-katanya baru saja terdengar ketika dia perlahan menutup matanya. Setelah melakukannya, suasana tanah ini tiba-tiba menjadi intens. 1 menit berlalu dengan cepat di tengah suasana tegang ini. Namun, ekspresi Yao Ming tetap suram. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda menyerahkan orang itu. Mata tertutup Huang Tian sekali lagi dibuka setelah detik terakhir ini berlalu. Dingin es melonjak ke mata emasnya. Karena Xiaoyan memiliki keberanian untuk mengancam raja ini dengan putraku, raja ini akan melakukan hal yang sama padanya. Saya akan menangkap wanita itu sebelum memutuskan apa yang harus dilakukan. Ekspresi Yao Ming perlahan menjadi suram setelah mendengar tangisan sedingin es Huang Tian. Tampaknya masalah hari ini tidak akan berakhir dengan damai. Suara Huang Tian terdengar dari tempat di atas jaringan bawah tanah. Tanpa mengucapkan kata-kata yang tidak perlu, ruang di sekitarnya berfluktuasi. Tubuhnya bergegas menuju 9 mata air Serene jauh di dalam markas besar suku 9 tanah dalam Pithon. Banyak tetua dari 9 tanah dalam suku Pithon sangat marah setelah melihat Huang Tian dengan paksa menerobos masuk. Tindakan ini tidak berbeda dengan memberikan suku tanah 9 tanah dalam Pithon tamparan di depan orang yang tak terhitung jumlahnya. Huang Tian, Anda seharusnya tidak berlebihan. Ini adalah wilayah suku Pithon 9 jauh tanahku. Menjadi kepala klan, Yao Ming perlu melangkah maju pada saat ini. Tubuhnya berkedip dan dia muncul di depan Huang Tian dengan ekspresi suram. Dia berteriak dengan marah. Yao Ming, kamu dan Xiaoyan diam-diam bergandengan tangan dan melancarkan serangan menyelinap pada para ahli sukuku. Raja ini telah mengingat hal ini. Jika Anda berani menghentikan saya hari ini, jangan salahkan saya karena mengabaikan hubungan masa lalu dengan suku Anda. Ekspresi Huang Tian acuh tak acuh. Mata emasnya dengan dingin mengamati Yao Ming. Setelah itu, tubuhnya melintas melewati Yao Ming. Saya sudah lama mendengar bahwa kepala Huang Tian sangat kuat. Hari ini, izinkan saya, Yao Ming, untuk merasakan kekuatan ini. Mata Yao Ming menjadi dingin. Pada saat ini, dia bisa memikirkan perbedaan besar antara Huang Tian dan dia. Tangisan dingin terdengar dan telapak tangan dengan kekuatan yang menakutkan menghancurkan Huang Tian dengan disertai dengan ledakan sonik yang dalam. Upaya yang sia-sia. Anda benar-benar tidak tahu batas kemampuan Anda. Ekspresi Huang Tian menjadi suram setelah melihat serangan Yao Ming. Dia secara acak menjentikkan jari panjangnya dan bulu keemasan keluar. Itu bertabrakan dengan telapak tangan tajam Yao Ming dengan kecepatan seperti kilat. Angin telapak tangan yang tajam tampaknya runtuh saat kontak ketika keduanya bentrok. Bulu cahaya keemasan itu seperti senjata magis tajam yang terbuat dari logam yang tidak hanya dengan mudah merobek angin telapak Yao Ming yang tajam, bahkan telah meninggalkan luka berdarah sepanjang setengah inci di tangan yang sangat keras. Yao Ming benar-benar menderita cedera saat kontak. Ini menyebabkan ekspresinya berubah. Energi emas di sekitar lukanya cepat menyebar seperti racun, menyebabkan daging di tempat itu menjadi mati rasa. Sangat mudah bagi raja ini untuk membunuhmu.
Sosok Huang Tian muncul di depan Yao Ming dengan gaya seperti hantu. Mata emasnya yang acuh tak acuh melirik Yao Ming. Dia melambaikan lengan bajunya dan Yao Ming merasakan kekuatan besar mengayun ke arahnya. Bunyi, bang, terdengar dan dia dengan paksa menembak jatuh. Akhirnya, dia dengan kejam mendarat di gunung, yang segera runtuh. Kepala suku. Para tetua dari 9 tanah dalam suku Pithon mengungkapkan ekspresi yang berbeda ketika Yao Ming jatuh setelah bahkan tidak bertahan satu pertukaran melawan Huang Tian. Amarah melonjak ke dalam hati mereka. Huang Tian jelas mempermalukan suku mereka. Berjuanglah bersama mereka. Beberapa tetua dengan emosi panas berapi-api segera dibebankan ke langit dengan wajah marah. Sebelum mereka bisa menyerang, Huang Tian hanya mengayunkan lengan bajunya dengan dingin dan acuh tak acuh. Cahaya keemasan yang menakutkan menyapu dan dengan mudah mengirim para tetua ini keluar dari langit. Siapa lagi? Raja ini tidak akan menunjukkan belas kasihan pada waktu berikutnya. Huang Tian berdiri di langit sendirian. Cahaya keemasan bersiul di tubuhnya seperti kincir angin. Hanya dia yang bisa berdiri di langit. Semua ahli dari suku 9 tanah dalam Pithon 9 bahkan tidak bisa memasuki area 1000 kaki di sekitarnya. Kekuatan menakutkan bintang 5 canggih Dousheng telah dilepaskan. Banyak 9 serene jauh tanah suku Pithon Elder mengungkapkan wajah ungu setelah mendengar suara acuh tak acuh di langit. Huang Tian ini benar-benar mempermalukan mereka. Yao Ming berjuang untuk memanjat keluar dari pecahan batu di dalam gunung. Dia mengabaikan darah yang tergantung di sudut mulutnya saat matanya menatap sosok Huang Tian di langit dengan ekspresi merah darah. Kedua tinjunya mengepal dalam kemarahan, memancarkan suara retak. Bentuk formasi. Suara seperti pisau yang dingin merembes keluar dari celah di antara gigi Yao Ming. Niat membunuh yang mengerikan muncul. Dimengerti. Semua tetua dari 9 tanah dalam suku Pithon berteriak bersatu dengan ekspresi gelap dan dingin setelah mendengar kata-kata Yao Ming. Setidaknya 100 sosok naik ke langit. Petunjuk aura misterius hadir samar-samar di antara mereka. Formasi hebat piring ular. Banyak pilar cahaya dengan cepat melonjak keluar dari tubuh tetua karena banyak dari mereka menangis bersama. Akhirnya, pilar-pilar tersebut saling bertautan. Dalam 1 menit singkat, formasi besar 10.000 kaki muncul di langit di depan banyak pasang mata. Tekanan menakutkan samar-samar terpancar dari formasi menyebabkan ekspresi banyak orang berubah. Formasi hebat piring ular. Huang Tian mengerutkan kening saat dia berdiri di langit. Dia secara alami telah mendengar tentang reputasi formasi. Saat itu, suku 9 jauh tanah Pithon bergantung pada formasi besar ini, untuk membunuh banyak ahli yang sangat kuat. Formasi itu tidak buruk. Sayangnya, tidak ada orang yang mampu sebagai matanya. Huang Tian berbicara dengan suara lemah. Matanya melirik Yao Ming, yang telah melemparkan dirinya di tengah formasi. Ekspresi Yao Ming gelap dan dingin ketika ia memilih untuk mengabaikan kata-kata Huang Tian. Segel yang dibentuk oleh tangannya berubah. Pilar cahaya melesat keluar dari tubuhnya dan bercampur dengan formasi, menyebabkan seluruh formasi bergetar. Sejumlah besar pilar cahaya energi berkumpul dengan cara yang terdistorsi. Akhirnya, mereka berubah menjadi ular sepanjang 10.000 kaki. Ular besar terpancar oleh aura kuno, membuatnya tampak sangat kuat. Membentuk surga Phoenix formasi kuno. Banyak ahli dari suku Heaven Demon Phoenix dengan cepat berpisah di langit yang jauh setelah ular besar muncul. Teriakan yang mengguncang bumi muncul di atas tanah setelah tertib-tertib. Seekor Phoenix besar, ukurannya sama dengan ular besar, mengepakkan sayapnya yang besar 10.000 kaki. Itu muncul dengan cara yang menghapus matahari setelah teriakan ini terdengar. Itu berhadapan dengan ular besar. Banyak orang di jaringan bawah tanah ini menghirup udara dingin yang dalam setelah melihat pertempuran yang mengejutkan ini di langit. Jelas, mereka tidak mengharapkan kedua belah pihak untuk benar-benar melepaskan formasi penjaga suku masing-masing. Mata Huang Tian acuh tak acuh saat mereka menyapu ular besar yang berdiri di depan dari langit. Tubuhnya bergerak.
Dia berubah menjadi sinar cahaya saat dia menembak ke arah 9 musim semi yang tenang. Biaya. Yao Ming langsung meraung melihat Huang Tuan bergerak. Ular besar yang dibentuk oleh banyak sesepuh mengayunkan ekornya yang besar. Langit memancarkan suara angin deras saat tiba-tiba meledak. Huang Tian hanya mengangkat alisnya ketika diserang oleh momentum yang menakutkan ini. Namun, dia tidak turun tangan untuk bertarung. Sebagai gantinya, dia bergegas menuju 9 musim semi yang tenang tanpa mengurangi kecepatannya. Ekor besar itu baru saja akan menyerang tubuhnya ketika tangisan keras dan jelas tiba-tiba muncul di langit di belakangnya. Sayap besar, yang tampaknya terbuat dari cahaya keemasan, menembus udara dan bertabrakan dengan ular besar. Riak udara yang menakutkan menyebar di langit. Sosok Huang Tian melintas dan muncul di atas 9 mata air tenang di depan sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya. Bajingan! Yao Ming sangat marah setelah melihat Huang Tian berhasil menyerbu melewati mereka. Dia baru saja akan mengarahkan ular besar untuk berbalik dan menyerang ketika Phoenix besar yang dibentuk oleh formasi pihak lain datang menerkam untuk melepaskan serangan yang tajam. Dia tidak punya pilihan selain memusatkan perhatian dan menanganinya. Sementara Yao Ming dan yang lainnya sedang ditunda oleh para ahli dari suku Phoenix Setan, mata acuh Huang Tian dilemparkan ke arah 9 mata air tenang di bawahnya. Permukaan pegas sudah membentuk lapisan es yang sangat tebal. Udara yang sangat gelap dan dingin terus-menerus melonjak darinya. Wanita Xiaoyan ini memang luar biasa. Dia sebenarnya bisa berlatih di tempat seperti itu. Beberapa kejutan melintas di mata Huang Tian. Meskipun dia bisa masuk dan meninggalkan 9 musim semi serene ini sesuka hatinya, dia tidak berani tetap di dalamnya untuk berlatih. Kami akan menangkapnya dulu. Mata Huang Tian berkedip. Dia mengulurkan tangan besarnya dan dengan kejam mengepalkannya ke 9 mata air tenang di bawah. Es tebal tak tertandingi di permukaan danau pecah 1 inci setiap kali. Akhirnya, itu meledak menjadi kabut es di tengah serangkaian ledakan. Air danau 9 mata air tenang sekali lagi muncul setelah es pecah. Huang Tian menyipitkan matanya. Dia mampu secara samar mendeteksi tekanan yang tidak biasa yang berasal dari dasar pegas. Keluar! Huang Tian tidak ragu. Cahaya dingin melintas di matanya. Dia meraih dengan tangannya dan badai yang mengguncang bumi naik. Banyak pilar air dibentuk oleh Huang Tian. Dalam sekejap, puluhan pilar air besar melesat ke langit. Mereka tampil sangat spektakuler. Yao Ming menyaksikan 9 mata air serene menjadi terbalik oleh Huang Tian. Dia merasa sangat marah di dalam hatinya. Namun, dia ditahan sampai tidak bisa bergerak. Dia hanya bisa berdoa dalam hatinya bahwa Cai Lin tidak terganggu meskipun dia mengerti bahwa ini adalah angan-angan. Jika Huang Tian melanjutkan, cepat atau lambat dia akan menangkap Cai Lin dari dasar musim semi. Kakak Xiaoyan, aku khawatir aku tidak bisa menyelesaikan apa yang aku janjikan padamu. Ekspresi Huang Tian acuh tak acuh saat dia menatap 9 musim semi yang tenang. Pusaran air yang telah mencapai dasar mata air telah muncul. Matanya melihat melalui pusaran air. Dia sepertinya bisa melihat sosok pada saat itu. Huang Tian sekali lagi mengulurkan tangannya ketika dia melihat sosok yang terlihat sebagian ini. Kekuatan isap muncul dari telapak tangannya. Namun, dia baru saja menyeret sosok itu dari dasar pegas ketika lengannya tiba-tiba bergetar. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat sosok bergegas dari cakrawala dengan kecepatan seperti kilat. Sosok ilusi besar 10.000 kaki melonjak di udara saat sosok ini bergegas. Kamu! Suara marah dan aneh tiba-tiba turun dari langit. Gelombang sonik spiritual yang menakutkan ini dengan kejam melanda Huang Tian, yang tidak mampu bereaksi dalam waktu, pada kecepatan yang menakutkan yang tak terlukiskan. Tubuh Huang Tian terbang kembali setelah terkena serangan spiritual yang ganas ini. Dia akhirnya menstabilkan tubuhnya dengan cara yang menyedihkan setelah menghancurkan beberapa gunung di sepanjang jalan. Teriakan sedingin es yang bergema di atas tanah menyebabkan ekspresinya berubah menjadi hijau karena marah. Anjing tua Huang Tian, Anda mencari kematian.
Teriakan sedingin es ini seperti guntur yang sangat marah saat ia bergema di langit. Sejumlah besar mata yang terkejut melihat ke arah asal tangisan ini. Sosok ilusi besar menghilang dari langit di mana banyak pasang mata telah berkumpul. Seorang pria muda berpakaian hitam dengan ekspresi sedingin es muncul di depan banyak tatapan. Banyak seruan dibuat seperti riak. "Xiaoyan? Kenapa dia muncul di sini?" Dikabarkan bahwa orang yang suku Phoenix Setan Langit ingin suku Sembilan Tanah dalam Pithon untuk menyerahkan kali ini adalah wanita Xiaoyan. Dari kelihatannya, ini benar-benar kebenaran. Sepertinya akan ada pertunjukan bagus kali ini. Xiaoyan ini bukan orang biasa. Bahkan kepala aula jiwa dikalahkan oleh tangannya. Huang Tian benar-benar bertemu orang yang tangguh hari ini. Dia hanyalah manusia biasa. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Huang Tian yang hebat? Kekuatan bertarung kita, Magical Beast, bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan manusia dengan level yang sama. Xiaoyan ini saat ini menikmati reputasi yang hebat di Central Plains. Kita harus membiarkan dia mengalami seberapa kuat suku Magical Beast kita sekarang karena dia telah datang ke wilayah Beast. Saudara Xiaoyan. Perubahan tak terduga ini segera terdeteksi oleh Yao Ming, yang ditahan. Dia menyapu pandangannya dan sukacita dengan cepat melonjak ke wajahnya. Selama Xiaoyan bisa bergegas dalam waktu, masalah besar hari ini kemungkinan akan terselesaikan. Xiaoyan mengangguk pada Yao Ming di langit yang jauh. Dia menundukkan kepalanya dan melihat 9 mata air tenang di bawah. Dia melambaikan lengan bajunya dan pilar air, yang telah ditarik dengan paksa oleh Huang Tian, dikembalikan ke mata air dengan lembut. Pusaran air besar itu juga telah menghilang. Xiaoyan akhirnya mengangkat kepalanya setelah melakukan semua ini. Matanya yang menusuk tulang melotot ke arah Huang Tian, yang perlahan-lahan bangkit dari tumpukan puing-puing batu di kejauhan. Niat membunuh perlahan-lahan naik di hatinya. Tabu terbesar selama retret adalah diganggu oleh orang lain. Jika seseorang ceroboh, tidak hanya upaya orang yang dilatih untuk sia-sia, itu juga bisa membahayakan hidup seseorang. Tindakan ceroboh Huang Tian sebelumnya jelas menunjukkan dia tidak peduli tentang kehidupan Cai Lin. Ini adalah sesuatu yang Xiaoyan tidak bisa terima. "Kamu itu Xiaoyan." Ekspresi Xiaoyan sedingin es. Huang Tian mengungkapkan ekspresi suram. Matanya mengandung cahaya keemasan saat dia menatap Xiaoyan sebelum perlahan berkata, "Kamu akhirnya di sini. Kamu berencana memaksaku untuk menunjukkan diri." Xiaoyan sedikit mengangkat alis. Tampaknya Huang Tian ini bahkan tidak sedikit terkejut dengan kedatangannya. Tampaknya target Huang Tian bukanlah Cai Lin tetapi dia. "Kamu adalah orang pertama dalam beberapa tahun yang berani menangkap tetua suku saya dan menggunakannya sebagai sandera." Huang Tian memandang Xiaoyan. Tubuhnya berangsur-angsur menenangkan rasa pusing di benaknya yang datang karena dipukul dengan kejam oleh Yellow Spring Divine Anger Xiaoyan sebelumnya. "Aku bisa merasakan aroma suku Heaven Demon Phoenix dari tubuhmu. Sepertinya itu benar-benar seperti yang dikatakan tetua. Anda memiliki sayap Phoenix Setan, hanya dengan 2 poin ini saja, Anda telah ditempatkan dalam daftar must kill dari suku Langit Setan Phoenix saya. Hari ini, raja ini akan menggunakan hidupmu untuk memberitahu semua orang bahwa siapapun yang melanggar tabu kita akan dibunuh tanpa ampun." Setelah kata terakhir Huang Tian terdengar, cahaya keemasan terang tiba-tiba menyapu dari punggungnya. Sepasang sayap emas besar 1000 kaki menyebar dari punggungnya. Dari kejauhan, cahaya keemasan dipenuhi dengan martabat dan bangsawan. Ekspresi Xiaoyan dingin dan acuh tak acuh saat dia menatap Huang Tian. Dia hanya mendengus acuh tak acuh pada banyak kejahatan yang dia kirim lewat faks. Niat aslinya adalah untuk tidak benar-benar terlibat dalam kehidupan dan kematian dengan suku Heaven Demon Phoenix. Oleh karena itu, dia tidak mengambil nyawa mereka setelah menangkap 2 tetua dan kepala suku junior. Sebaliknya, dia hanya memenjarakan mereka dan membebaskan mereka setelah situasi di dalam Pulau Naga Timur berangsur-angsur stabil. Dari sudut pandang tertentu, dia telah menunjukkan niatnya. Namun, dari penampilan situasi hari ini, dia menemukan bahwa niat baiknya telah salah tempat.
Suku Heaven Demon Phoenix tidak menganggap tindakannya baik. Sebaliknya, mereka dipandang sebagai kelemahan. Karena kebaikannya tidak dapat diterima, ia hanya bisa menggunakan pendekatan yang paling biadab. Seberapa baik, bunuh tanpa ampun. Heaven Demon Phoenix benar-benar sombong. Namun, saya tidak tahu apakah kepala suku Huang Tian memiliki kualifikasi untuk mengucapkan kata-kata ini. Xiaoyan tersenyum samar-samar ketika dia mengejek kepala suku. Jangan berpikir bahwa kamu memiliki kualifikasi untuk bertindak arogan di depan raja ini, hanya karena kamu telah mengalahkan kepala aula jiwa. Mata Huang Tian menjadi dingin. Sayap emas besar di punggungnya dikepakkan. Tubuhnya merobek ruang dengan kecepatan yang sangat mengerikan. Dia muncul di depan Xiaoyan seolah-olah dia telah berteleportasi. Tangannya yang besar tiba-tiba membentur ke depan. Cahaya emas melonjak dan berubah menjadi cakar emas besar yang tanpa ampun menabrak Xiaoyan. Setelah cakar ini diayunkan, ruang di sekitar Xiaoyan segera meledak dengan ledakan. Palm musim semi kuning. Kecepatan menakutkan Huang Tian menyebabkan mata Xiaoyan mengeras. Namun, dia tidak menghindar. Segel tangannya berubah dan sidik jari energi ribuan kaki lolos dari tangannya. Nyala api merah muda terus-menerus bergoyang di sekitar cetakan tangan. Tampaknya diisi dengan kekuatan. Sebuah telapak tangan dan cakar bertabrakan dengan ledakan di langit. Angin energi liar dan keras menyapu. Bahkan awan di langit dengan paksa tersebar. Sebuah kekuatan besar mengalir keluar dari tabrakan, menyebabkan tubuh Xiaoyan bergetar. Dia buru-buru mengambil beberapa langkah mundur. Huang Tian adalah bintang 5 Dou Sheng. Selain itu, bentuk sebenarnya adalah Phoenix Setan Surga. Jika dia bentrok secara langsung, Xiaoyan tidak akan bisa mendapatkan banyak keuntungan. Xiaoyan mungkin terpaksa kembali, tetapi Huang Tian tidak tampak lebih baik. Api merah muda yang telah dicampur dengan telapak energi membuat bau terbakar naik dari tangan Huang Tian. Dia telah sedikit menderita karena api teratai pemurnian iblis. Ini memang layak menjadi api teratai pemurnian iblis. Ekspresi Huang Tian dingin dan acuh tak acuh saat dia melirik tangannya yang agak hangus. Cahaya keemasan melonjak di atasnya dan segera menyembuhkan luka bakar. Xiaoyan tidak berbicara. Bahunya bergetar dan sepasang sayap tulang hijau merah menyebar. Sayap tulang dikepakkan dan tubuhnya dengan cepat ditarik kembali. Kecepatan Huang Tian terlalu besar. Itu tidak menguntungkan untuk terlibat dalam pertempuran jarak dekat. Berusaha untuk bersaing dengan raja ini dalam hal kecepatan, Huang Tian tertawa setelah melihat Xiaoyan mundur. Sepasang sayap di belakangnya mengepak. Suara angin kencang segera bergemuruh melintasi langit. Sosoknya melesat ke arah Xiaoyan tidak dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dia telah menyusul Xiaoyan dalam sekejap. Setelah mengejar Xiaoyan, sebuah tinju dengan cahaya keemasan melonjak ke arahnya dengan kasar menabrak kepala Xiaoyan. Xiaoyan merajut alisnya saat dia menghadapi serangan Huang Tian. Dia mengepalkan tangannya. Api merah muda muncul. Setelah itu, menabrak kepalan tangan Huang Tian di depan. Tinju Xiaoyan secara akurat memukul sosok Huang Tian, tapi tinjunya menembus angka itu saat kontak. Gambar setelah. Xiaoyan matanya sedikit menyipit saat melihat gambar setelah ini. Dia secara naluriah berbalik dan menyilangkan kedua tangannya di depannya. Tinju cahaya emas menembus ruang saat Xiaoyan berbalik. Tinju itu memukul lengannya seperti petir. Kekuatan menakutkan itu mengirim Xiaoyan terbang mundur ribuan kaki. Sosok terbang Xiaoyan baru saja mulai stabil ketika angin telapak yang tajam dengan ganas terbang ke arahnya sebelum dia bahkan bisa mengangkat kepalanya. Kecepatan itu menyebabkan ekspresi seseorang berubah. Xiaoyan, saya akan membiarkan Anda mengalami langkah-langkah setan Phoenix dari suku surga setan Phoenix saya. Banyak gambar setelah emas terus muncul di sekitar Xiaoyan di langit. Angin tinju yang padat dan padat menutupi setiap bagian tubuh Xiaoyan. Angin tinju menakutkan itu telah menghancurkan ruang dalam 1000 kaki menjadi beberapa bagian. Kecepatan yang menakutkan. Suku Heaven Demon Phoenix berspesialisasi dalam kecepatan untuk memulai.
Bahkan bintang 6 elit Dousheng tidak akan bisa menyusulnya. Xiaoyan bisa dianggap telah bertemu lawan yang tangguh kali ini. Dikabarkan bahwa dia juga sangat cepat. Namun, kecepatan ini tidak layak disebut di depan kepala suku Huang Tian. Tak terhitung banyaknya orang yang menyaksikan pertempuran yang mempesona itu dengan tenang menggelengkan kepala mereka. Yao Ming di kejauhan sedikit mengernyit saat melihat adegan ini. Matanya menunjukkan kekhawatiran. Dari penampilan situasi saat ini, sepertinya Xiaoyan telah jatuh ke dalam kerugian. Sosok Xiaoyan terus tetap di daerah kecil yang dikelilingi oleh sosok manusia yang padat saat ia melakukan beberapa tindakan mengelak dengan cepat. Huang Tian bisa dianggap sebagai lawan tercepat yang dihadapi Xiaoyan selama ini. Kecepatan Huang Tian adalah sesuatu yang harus diakui Xiaoyan bahwa dia tidak cocok. Sebagai anggota suku Heaven Demon Phoenix, Huang Tian memang berbakat. Ketika mereka baru saja mulai bertukar pukulan, Xiaoyan telah tertangkap basah dan sedikit sengsara karena kecepatan lawannya ini. Bayangan kepalan tangan ini mungkin tampak seperti ilusi, tetapi mereka akan menjadi nyata dalam sekejap jika mereka mendarat di tubuh seseorang. Mereka tampak aneh dan tak terduga. Untungnya, pengalaman tempur Xiaoyan sangat kaya. Oleh karena itu, ia dengan cepat tenang setelah jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Dia perlahan-lahan memfokuskan pikirannya sementara dia mengelak dan mencari tanda-tanda gerakan Huang Tian. Dia memang tidak dapat dibandingkan dengan Huang Tian dalam hal kecepatan, tetapi dia memiliki sesuatu yang tidak dimiliki Huang Tian. Itu adalah kekuatan spiritual yang kuat. Mata hitam gelap Xiaoyan dipenuhi dengan banyak tokoh cahaya keemasan. Wajah-wajah figur manusia ini semuanya mengandung senyum yang sama. Angin telapak tangan yang tajam terus-menerus menyerang titik-titik fatal di sekitar tubuh Xiaoyan dalam waktu belasan detik, menyebabkan darah di dalam tubuh Xiaoyan bergejolak. Namun, Xiaoyan hanya menutup matanya setelah jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Kecepatan menghindarnya juga sedikit melambat, tapi kecepatan lebih lambat ini secara kebetulan berhasil menghindari banyak bayangan kepalan. Xiaoyan menutup kedua matanya. Persepsi spiritualnya menyebar. Tokoh-tokoh cahaya di sekitarnya, yang tidak bisa ditangkap oleh mata telanjangnya, juga secara bertahap melambat. Setelah angka-angka ini melambat, Xiaoyan tiba-tiba membuka matanya yang tertutup rapat. Sosok-sosok cahaya keemasan yang padat di matanya akhirnya menjadi ilusi. Apa yang disebut Demon Phoenix Steps hanya ini hebat. Sosok cahaya emas yang menyebar di langit dengan cepat menghilang dari mata hitam gelap Xiaoyan. Mereka diaglomerasi menjadi sosok yang muncul di sebelah kirinya. Senyum dingin melintas di hatinya. Tubuhnya benar-benar mengabaikan angin kepalan di sekelilingnya. Tato klan dengan cepat muncul di alisnya. Auranya tiba-tiba melonjak pada saat ini. Itu naik ke tingkat menengah dari bintang kelima dari kelas Dousheng. Jari-jari Xiaoyan melengkung ketika auranya melonjak. Api merah muda dengan cepat berkumpul di ujung jarinya. Akhirnya, itu berubah menjadi jari seperti kristal setengah inci panjang. Itu menembus banyak sosok manusia dan dengan kejam menekan tinju di balik cahaya keemasan. Cahaya keemasan di sekitar Xiaoyan segera redup setelah jari kristal merah muda menempel pada tinju. Sosok-sosok cahaya keemasan yang padat itu lenyap begitu saja. Akhirnya, Huang Tian yang benar-benar terpana muncul di depan Xiaoyan. Dia terkejut mengetahui bahwa Xiaoyan telah benar-benar melihat melalui Demon Phoenix Steps-nya dan telah menemukan tubuh aslinya. Fire Gathering Finger. Serangan kristal ini terbentuk dari Heavenly Flames, adalah sesuatu yang hanya bisa dilepaskan dengan sangat baik karena kekuatan spiritual yang kuat dari Xiaoyan. Jari kristal seperti kaca yang indah itu menyebabkan cahaya keemasan megah di sekitar kepalan tangan menghilang dengan cepat pada kecepatan yang mengejutkan. Jari kristal itu tampak sangat tajam saat merobek douki di tangan Huang Tian dan dengan kejam menembus tulangnya. Bajingan! Rasa sakit yang menusuk jantung tiba-tiba ditularkan dari tinju Huang Tian. Ekspresi Huang Tian dengan cepat berubah menjadi gelap dan dingin. Sayap cahaya emas besar di belakangnya memotong langit seperti pisau dan menebas Xiaoyan dengan kecepatan seperti kilat. Tubuh Xiaoyan dengan cepat menarik kembali saat Huang Tian menyerang.
Segel tangannya berubah dan senyum dingin terangkat di sudut mulutnya. Jari kristal merah muda di telapak tangan Huang Tian tiba-tiba berubah menjadi gelombang api yang mengerikan saat meledak. Gelombang api merah muda menyapu langit. Temperaturnya yang menakutkan segera menguapkan uap air di area itu. Deru marah Huang Tian mengikuti saat gelombang api menyebar. Dia menderita beberapa kerusakan. Langit dengan cepat menjadi redup setelah gelombang api menyebar. Tubuh Huang Tian sekali lagi muncul di depan mata semua orang. Kelopak mata banyak yang mengejang melihat penampilan Huang Tian saat ini. Huang Tian saat ini tidak lagi setenang sebelumnya. Sebagian besar pakaiannya terbakar. Seluruh lengannya hangus hitam. Lubang berdarah sepertinya langsung menembus telapak tangannya. Tidak ada darah yang mengalir keluar dari luka ini karena bahkan pembuluh darahnya telah rusak oleh suhu tinggi. Jika Huang Tian tidak bereaksi cepat sebelumnya, seluruh lengannya kemungkinan akan lumpuh. Sangat menyesal. Xiaoyan, yang dengan cepat menarik kembali, dengan menyesal menggelengkan kepalanya setelah melihat sosok ini. Dia telah berhasil menemukan kesempatan karena kesombongan Huang Tian, namun dia belum bisa melukainya dengan serius. Namun, akan sedikit merepotkan jika kecepatan menakutkan orang ini benar-benar dilepaskan. Dia memang memiliki beberapa kemampuan sebagai kepala suku dari suku Heaven Demon Phoenix. Meskipun Xiaoyan mengandalkan kekuatan Flame Lotus Iblis yang memurnikan, dia hanya berhasil membuat Huang Tian menderita kerusakan non-fatal selama ini pertarungan. Dibandingkan dengan kepala aula jiwa, Huang Tian tampaknya lebih sulit untuk ditangani. Ekspresi Huang Tian sangat suram saat dia berdiri di langit agak jauh. Kepalanya diturunkan saat dia mengamati penampilannya sendiri yang menyedihkan. Sesaat kemudian, dia tertawa terbahak-bahak. "Bagus, bagus. Anda memang layak menjadi seseorang yang bisa mengalahkan kepala Hall of Souls. Raja ini benar-benar meremehkanmu hari ini." Ekspresi Xiaoyan tenang. Namun, hati-hati muncul dalam hatinya. Dia bisa merasakan douqi yang luas dan perkasa berdesir di dalam tubuh Huang Tian pada saat ini. Tampaknya kepala suku-suku Heaven Demon Phoenix telah menjadi marah. Awan gelap lebat tiba-tiba melonjak dari langit setelah douqi yang luas dan perkasa dalam tubuh Huang Tian mulai mendidih. Raungan gemuruh dikeluarkan dari awan gelap sebelum bergema di atas tanah. Patung suci setan Phoenix. Huang Tian tiba-tiba meraung di langit saat awan gelap terbentuk. Tubuhnya dengan cepat mulai berubah. Sebuah cahaya keemasan melesat dan Demon Phoenix setinggi 10.000 kaki muncul di dunia ini dan menghapus matahari. Gelombang demi gelombang tekanan menakutkan menyebar dengan cara yang luar biasa, menyebabkan banyak ahli di sekitarnya merasa takut. Huang Tian ini telah benar-benar kembali ke bentuk aslinya. Dia benar-benar telah mendorong Huang Tian sedemikian rupa. Mata Yao Ming sedikit terkejut setelah dia melihat transformasi ini. Ekspresinya dengan cepat menjadi suram. Setelah berubah menjadi bentuk yang sebenarnya, kekuatan Huang Tian akan meningkatkan setidaknya 3 level. Situasi Xiaoyan tidak terlihat bagus. Ekspresi Xiaoyan secara bertahap menjadi suram setelah melihat makhluk besar di langit. Sayap surga setan Phoenix seperti logam. Bentuk sebenarnya Huang Tian bisa tetap baik-baik saja bahkan jika dia menerima serangan dari bintang 3 atau bahkan 4, Dou Sheng. Menambah kecepatan mengerikannya, dia seperti mesin pembantaian. Apapun akan hancur dengan kepakan sayapnya. Ini akan agak merepotkan. Demon Phoenix besar yang telah diubah oleh Huang Tian dengan lembut mengepakkan sayapnya. Angin liar bertiup di atas tanah. Mata tajamnya menatap Xiaoyan sebagai kekejaman melintas di mereka. Dia ingin mengalahkan Xiaoyan dengan tangannya dengan cara yang paling menyedihkan. Sayap besar Huang Tian 10.000 kaki tiba-tiba mengepak saat pikiran ini melewati kepalanya. Seluruh langit tampak meredup saat tubuhnya yang besar merobek langit dengan kecepatan yang mengejutkan. Oleh karena itu, celah spasial hitam besar merobek langit dalam sekejap. Sebuah ledakan seperti guntur yang hebat mengguncang telinga beberapa ahli yang lebih dekat sampai darah segar mengalir. Gunung yang menjulang tinggi di bawah ini juga secara paksa hancur menjadi abu oleh gelombang udara ofensif yang mengerikan ini.
Adegan ini menyebabkan banyak orang menghirup udara dingin. Serangan ofensif ini tidak mengharuskan seseorang untuk menggunakan keterampilan Dou. Tubuh Huang Tian saat ini adalah keterampilan Dou yang menakutkan. Mereka yang menyentuhnya akan mati. Bahkan tubuh elit Dou Sheng akan berubah menjadi kabut berdarah jika seseorang diserang olehnya. Sebuah buram merobek langit dan datang lebih dekat ke mata hitam pekat itu. Meskipun itu masih agak jauh, tekanan angin yang menakutkan sudah melanda tubuh Xiaoyan. Aliran kacau itu seperti pisau angin saat mereka tanpa ampun menebas tubuh Xiaoyan. "Kamu!" Ekspresi Xiaoyan muram. Kedua tangannya dengan cepat membentuk beberapa segel. Sosok ilusi spiritual besar muncul dengan cepat di luar tubuhnya. Setelah itu, fluktuasi spiritual yang mengguncang bumi meraung dengan marah dan bertubrukan dengan tubuh Huang Tian yang besar. Tubuh Huang Tian memang sangat kuat, tetapi Xiaoyan tidak sepenuhnya tidak berdaya melawannya. Jiwa perfect Heavenly State Xiaoyan adalah musuh kepala suku. Kecepatan Huang Tian melambat setelah tubuhnya dipukul oleh gelombang sonik spiritual. Beberapa bulu logam di tubuhnya juga rusak. Jiwanya memancarkan rasa sakit yang hebat saat menghadapi gelombang sonik ini. "Bajingan!" Mata Huang Tian berubah menjadi merah darah setelah dipukul oleh gelombang sonik spiritual. Matanya ganas saat dia menatap Xiaoyan. Dia dengan kuat menahan rasa sakit hebat di dalam jiwanya saat dia mengepakkan sayapnya lagi dan terus menyerang Xiaoyan dengan kejam. Selama dia berhasil menyerang tubuh Xiaoyan, Xiaoyan pasti akan mati. Dengan Huang Tian mempertaruhkan segalanya, kelesuan yang disebabkan oleh Yellow Spring Divine Anger segera melemah, dan dia datang menyerang dengan kecepatan yang bahkan lebih ganas. Dari kelihatannya, dia jelas berencana untuk membunuh Xiaoyan dalam satu serangan. "Kamu! MOU! MOU!" Ekspresi Xiaoyan berubah setelah dia menyadari Huang Tian akan keluar. Dia tidak dapat mundur pada saat ini. Huang Tian lebih cepat dari dia, dan setiap upaya untuk menghindar hanya akan menyebabkan Huang Tian menyusulnya. Pada saat itu, Xiaoyan kemungkinan akan berakhir dengan luka serius meskipun kekuatan tubuh fisiknya. Ekspresi kejam segera melintas di mata Xiaoyan. Dia sekali lagi membentuk beberapa segel dengan tangannya. Sosok ilusi muncul lagi, dan kali ini, Xiaoyan melepaskan kemarahan ilahi musim semi kuning 3 kali. 3 Yellow Spring Divine Angers diterjemahkan menjadi 3 serangan gelombang sonik spiritual. Para ahli itu, yang semula menarik diri dari jarak jauh, diguncang sampai darah segar keluar dari mereka. Mereka buru-buru mundur lebih jauh dengan wajah ketakutan. 3 serangan gelombang spiritual besar tanpa ampun menghantam tubuh Huang Tian satu demi satu, menyebabkan bulu emasnya meledak terpisah. Cahaya keemasan cerah yang mengelilinginya dengan cepat menjadi jauh lebih redup. Bahkan dengan kekuatan Huang Tian, diserang oleh 4 Yellow Spring Divine Anger menyebabkan jiwanya bergetar hebat. Rasa sakit yang menembus jantung menyebar ke seluruh bagian tubuhnya. Dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk mengepakkan sayapnya. Sungguh gelombang sonik spiritual yang menakutkan. Yao Ming di kejauhan merasakan ketakutan yang tersisa di hatinya saat dia melihat Xiaoyan. Dia pada saat yang paling mampu menahan serangan spiritual pada tingkat ini 2 kali sebelum jiwanya runtuh. Namun Huang Tian telah menerima 4 dari mereka dan tetap hidup. Kekuatan bintang 5 yang maju Dou Sheng memang luar biasa menakutkan. "Xiaoyan, raja ini akan bertahan berapa kali kamu bisa melepaskan serangan itu?" Rasa sakit yang menusuk adalah tulang jauh di dalam jiwanya. Pikiran Huang Tian menjadi sedikit kabur dan gila saat dia menahan rasa sakit yang hebat ini. Darah tampak menetes dari matanya. Mereka dengan ganas memandang Xiaoyan yang lelah di kejauhan. Dia mengendalikan sayapnya dan dengan kasar mengepakkannya. Tubuh besar Huang Tian muncul beberapa ribu kaki di depan Xiaoyan setelah dia mengepakkan sayapnya. Aliran udara yang menakutkan merobek-robek tubuh Xiaoyan. Dou Qi yang bergolak di permukaan tubuh Xiaoyan tampaknya tersebar karena aliran kacau yang luar biasa. "Ini buruk." Ekspresi Yao Ming dan yang lainnya berubah drastis. Mata merah darah besar terpantul di mata hitam pekat. Xiaoyan memandang Huang Tian,
yang akan bertabrakan dengannya di saat berikutnya. Dia tidak mundur. Sebaliknya, dia mengangkat tangannya. Teratai api cemerlang berwarna 6 perlahan muncul. Aura yang bisa membasmi dunia dengan tenang menyebar. Namun, Xiaoyan baru saja akan melemparkan lotus api ini, yang dibentuk dari 6 jenis api surgawi, ketika sebuah ledakan tiba-tiba meletus dari mata air Nian Serene di bawah. Pilar cahaya melesat ke langit dan memotong ruang antara Xiaoyan dan Huang Tian. Pilar cahaya terpancar dengan 9 warna berbeda.